Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Satria. Tentunya nih hanya di channel Ami MC Chapter Depok. Oke, di konten pertama kali kita ini nih, gue pengen bikin yang dimana nama konten itu adalah ngobrol santuy Ami. Di sini sebelah gue tentunya ada Presiden Ami Chapter Depok, Om Pram. Kita tetap salam corona ya. Jadi Om Pram baru nyampe ya tadi ya. Tapi sempat tadi sebenarnya jam 5:30 lah ada ya tadi ya. Terus kita sempat bukber dulu ya kan. Jadi kita bukber, terus sekarang persiapan dan sekarang kita tag nih. Untuk di podcast kali ini nih Om, kita bakal ngobrol santai aja ya gitu. Boleh. Kan. Nggak ganggu kan ya? Nggak. Takutnya kan saya ganggu gitu kan. Khusus buat bungsat. Bungsat. Saya enakan nyebutnya Bangsat Tria, tapi ya ada trianya. Oke, jadi kita disponsorin coffee beer nih, enggak coffee beer. Oh iya ya. nih. Ini Zero alkohol. Ini enak loh. Enak banget. Jadi kalau kalian yang mau bisa datang ke CH Ami ya, tempatnya di Jalan di mana Male? Citarum Raya nomor 5. Patokannya pokoknya kalau lu nih yang orang Depok pasti tahu full PPD Depok Timur. Nah, kalau di situ tanya aja CH Ami. Pasti orang-orang nanya lagi deh. Kenapa dia baru terbentuk nih? Jadi kita namanya ngobrol santai ya. Iya. Jadi Pres, gini kan pasti orang banyak nanya nih. AMI itu apa sih kok singkatan? Ya kasarnya gini ya, contohnya kayak klub motor gitu kan. Tapi namanya AMI kan kayak nama orang gitu kan maksudnya. Nah, bisa nggak dijelasin singkatan AMI itu apa? Sebenarnya Ami itu Ami Search. AMI bukan ya, itu penyanyi Suci Dalam Debu kan. Jadi itu saya suka lagunya. Nah, saya juga nyanyi kan, kita pernah nyanyi bareng. Iya. Nanti kita bakal tampilin ya kalau ada cuplikannya. Jadi Ami itu sebenarnya dulu kenapa nama Anak Moge Indonesia itu muncul dan terus dijadikan nama klub motor kita. Itu setiap kali founder-founder kita dulu naik motor, terus kalau kita naik motor itu sekeliling sepanjang jalan tuh sering, wih anak moge. Itu satu kebanggaan gitu ya. Dan kita orang Indonesia. Oke. Jadi kita tinggal tambahin aja anak moge Indonesia. Indonesia. Jadi moge-nya itu jujur itu karena sekeliling kita suka ngomong, wah anak moge lewat, dan itu jadi nama. Jadi moge ini bukan dalam artian klasifikasi cc motor. Dan sampai sekarang benchmark untuk cc motor kan masih belum jelas dan belum ada. Jadi khusus untuk klub kita itu kita mulai dari 250 cc. Oh, karena kan yang saya tahu nih kalau moge kan ada yang bilang moge itu harus up 400 cc gitu kan, ada yang up 500 cc. Cuman yang saya tahu kan kalau saya dapat info bocoran gitu, kalau AMI itu kenapa bilang moge 2,5? Karena kan setiap klub pun punya peraturan masing-masing gitu kan, dan punya pandangan gitu ya. Sehingga tadi Pres Pram bilang kalau benchmark dari AMI sendiri adalah 250 cc. Nah, jadi buat kalian nih, jangan pernah takut kalau mau join di AMI ya Pres ya. Untuk kalian yang di Depok bisa gabung langsung ke Jalan Citarum Raya di CH AMI, dan masih gampang banget nih masuknya karena kita masih awal gitu kan. Cuman buat nantinya nih nyesel kalau lu nggak gabung, karena kedepannya kita bakal ada apa ya? Saya juga belum tahu nih ada apa. Ada apa Pres kira-kira? Intinya untuk sekarang kita baru memperkenalkan AMI. Jadi mungkin untuk saat ini bagi teman-teman yang mau bergabung agak sedikit dipermudah. Tapi nanti setelah kita sudah launching khususnya untuk chapter Depok, itu akan ada tahapan-tahapan tertentu untuk bisa gabung dengan kita. Tapi mudah juga bukan tanpa syarat gitu ya. Betul. Ada tetap syarat. Tetap harus ada syaratnya. Kalau ngomong-ngomong chapter tadi Pres ya? Yeah. Chapter AMI itu mana aja sih? Saat ini kita yang udah ada itu ada Kalimantan Selatan, di Papua juga ada. Banyak. Terus di Sumatera ada, Bali ada, Bandung iya, Depok iya. Bekasi adalah mother chapter kita. Malah Bekasi ya? Kita Bekasi. Jakarta? Jakarta masuknya Bekasi. Oh, Jakarta ikut ke mother chapter. Bukan ke mother chapter, sorry. Mother chapter Bekasi, Jakarta kita DKI juga ada sendiri chapternya. Terus BSD kita juga ada, Tangerang juga kita ada. Jadi kita baru mulai merebak nih. Sementara di Pulau Jawa terutama agak banyak juga chapter-chapter di Pulau Jawa udah mulai kita buka. Berarti buat teman-teman nih ya yang di luar Depok, mungkin tadi bisa diulang lagi nih kalau mau lebih jelas lagi nih, taunya tadi mana aja chapternya, dan
kebetulan kalian ada di salah satu daerahnya, jadi bisa digabung di mana aja gitu kan. Betul. Atau mau melalui kita, nanti kita yang menyalurkan sesuai domisili masing-masing juga bisa, nggak ada masalah. Jadi hubungin aja ke sekretariat kita yang ada di CH AMI Depok. Ya nanti saya juga bakal ngasih lihat ada Instagram AMI ya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung komen atau nge-DM langsung di Instagram aja gitu ya. Iya. Nanti kita arahkan nanti. Oke. Terus kalau AMI sendiri nih, apa khususnya buat AMI Mother Chapter ya, terbentuk awal banget tuh AMI kapan sih, Pres? Sebenarnya itu dulu terbentuk dari founder-founder kita tuh kebetulan ada beberapa klub sebenarnya. Dari beberapa klub bergabung jadi satu, mereka punya ide untuk buat AMI tersendiri sebagai MC. Kemudian mereka sempat deklarasi di puncak itu bulan September. Puncak Cisarua Bogor. Puncak Cisarua Bogor itu di salah satu villa di sana itu di bulan September. Jadi AMI ini sebenarnya benar-benar masih bayi. Bayi banget. Masih bayi. Berarti kalau Mother Chapter jadi masih bayi, apa kabar Depok nih ya? Lebih bayi lagi. Mungkin masih di perut banget gitu ya. Masih di perut banget. Tapi dengan feedback dari klub-klub motor lain, terus juga ada bikers lain yang non klub juga banyak memberikan feedback yang bagus untuk AMI. Sampai saat ini kita udah hampir nasional loh kalau dipikir-pikir. Udah sampai ke Papua segala, walaupun belum resmi terbentuk ya, tapi di Papua juga kita udah punya anggota. Jadi untuk ukuran bayi yang baru lahir, klub yang baru lahir ini nanti akan booming. Berarti yang kita bisa bilang nih, AMI itu bayi ajaib gitu bayi ya. Ajaib. Karena walaupun masih bayi, dia udah bisa merangkul sampai ke ujung timur ya. Yes. Ujung timur. Dan itu satu lagi yang mesti diingat, Bung San. Yang perlu diingat itu adalah AMI ini tidak multi general. Jadi bukan multi general, apa ya? Multi brands. Bisa dibilang multi brands. Jadi tidak hanya Harley Davidson, tidak hanya Benelli. Oh, berarti bukan yang satu brand gitu ya? Kita multi brand. Yang penting kita melihat dari cc ya tadi ya? Iya, dengan standar cc minimal 250 cc. Tapi kita kan, ini saya aja sih penasaran gitu kan, Pre. Kan cc 2,5, tapi bukan berarti contoh kita punya Scorpio di upgrade ke 2,5 nggak bisa kan ya? Bisa apa tidak? Sepertinya sih nggak bisa karena harus sesuai dari KTP. Bukan KTP. STNK, Pre. STNK ya. Kalau orang KTP, saya nggak punya cc diri saya gitu kan. Mungkin kalau ngeliat lari saya sih saya megang lah 150 Soalnya lah. kalau orang-orang ngeliat KTP saya, itu kemungkinan besar saya cc-nya sekitar 500. Kalau saya berarti cepet 25 kayaknya. Kayaknya saya cepet 10 di bore up dikit ya, jadi kayak beat ember kayaknya kalau saya ya. Jadi harus sesuai SNK. STNK ya, bukan KTP ya. Betul, bukan KTP. Jadi kenapa harus sesuai dengan SNK? Karena nanti motor teman-teman yang mau bergabung itu akan kita list di formulir resmi dan semuanya itu nanti akan terdaftar di Ikatan Motor Indonesia. Terus juga akan di list juga ke Dep Kemhumkam. Jadi klub kita, MC kita itu sudah Lalu Pres, mungkin ada yang nggak tahu Dep. Apa tadi ya? Dep Kemhumkam. Mungkin bisa dikasih tahu. Ya, jadi setiap nggak, maksudnya kepanjangan dari Dep Kemhumkam itu. Oh, itu jangan dites-tes lah. Enggak, saya kan kali bukan. Departemen Kementerian dan Hukum. Takutnya ada viewers kita kan yang ini apa nih, kok namanya serem banget, ngerinya kita gini, makanya kan nanti akan ada di ya di nanti, mana ya, nanti ada lah, nanti kita jabarin ya. Terus Pres, ini apa ya? Dan ini ini Ikatan Motor Indonesia. Jadi klub motor kita ini sudah secara sah berdasarkan legal dan hukum di negara Indonesia boleh gitu. Terus kalau ini kan saya di sini sudah sebagai AMI gitu kan. Jabatan saya, saya lagi nggak pakai gitu kan, kebetulan biasa lagi dicuci gitu kan. Di sini kan Pres sendiri kan menjabat sebagai presidente ya dari AMI. Bisa nggak dibocorin dikit untuk boardnya AMI Depok? Klarifikasi dulu, bukan presiden untuk AMI, tapi AMI Depok. Presiden untuk chapter Depok. Iya. Maksud saya tadi itu gitu kan, cuman namanya manusiawi gitu kan. Soalnya kan deg-degan gitu ketemu presiden dari sebuah klub gitu kan. Jadi kita ulang nih omongannya nih.
Presiden AMI chapter Depok gitu. Betul. Boleh atau mungkin bisa nggak sih dikasih bocoran buat boardnya Depok gitu? Jadi untuk board Depok itu nanti kita ada yang teratas ya, tapi secara struktural dia Ke bawah, nggak ke bawah juga. Secara struktural organisasi dia tidak punya suara yang menentukan. Itu ada nomad. Terus nomad ini mungkin 1, 2 atau mungkin 3, ganjil lebih prefer. Terus ada presiden, ada saya, terus nanti ada vice presiden, kemudian ada sekretari, terus ada treasury, terus nanti di bawahnya itu ada Member belum? bukan apa Ada saya, sergeant sergeant ada dulu. sergeant at arm, di bawah sergeant at arm ada roadcap. Roadcapnya tuh kalau nggak salah ganteng banget ya. Roadcapnya ganteng, orangnya kacamata. Iya, pokoknya bisa di follow lah IG-nya lah. Tadi udah dibilang cc-nya 115. 115 bit member lah. Jadi itu aja. Ini roadcap kita. Ya, alhamdulillah saya dipercaya jadi roadcap. Ada 3 sih sebenarnya ya. Ada 3 orang. Nanti kita insya Allah kedepannya kita bakal ngadain podcast sama yang lain-lain juga gitu kan, full member dan boardnya, terus dengan keluarga kita juga yang ada di CH, cuman bukan member dari AMI gitu kan. Iya. Jadi keluarga yang membantu AMI Depok lah di CH ini. Terus Pres kan kalau setahu saya Depok sendiri belum deklarasi ya gitu kan. Nah kira-kira kapan sih, atau mungkin ada apa dulu sih yang ditunggu nih hingga mau nantinya deklarasi gitu? Sebenarnya deklarasi itu kan istilahnya resepsi ya. Persepsi. Kalau pernikahan resepsi, tapi untuk akadnya sebenarnya itu sudah dijalani, tinggal pengukuhan sah cap aja dari pusat. Tapi kepengurusan sudah disetujui dari pusat, jadi sebenarnya kita ini udah pengurusan udah resmi lah, udah legal. Tinggal formalitas tertulisnya saja. Terus apalagi ya selain itu? Apa ya kan? Pres yang tahu. yang mesti di share di sini adalah AMI MC ini, terutama untuk Depok ya, saya tidak mewakili AMI di keseluruhan, tapi khususnya untuk AMI yang saya inginkan itu adalah kita bisa fun, kita bisa menyalurkan hobi kita naik motor, terus bersaudara bareng-bareng, kita bercanda kumpul bareng-bareng. Tapi di satu sisi gimana caranya kita bisa kumpul bareng-bareng dan menyalurkan hobi itu tanpa mengeluarkan uang. Nah, ini yang menarik nih, sebenarnya tanpa mengeluarkan uang. Berarti kan di sini ada suatu rencana yang kedepannya bakal dijalanin gitu. Betul. Kan? Atau suatu mimpi yang ingin direalisasikan oleh kami, khususnya chapter Depok. Bisa nggak sih dikasih bocoran dikit aja gitu? Clue-nya gimana caranya klub kita nanti ini minimal yang di Depok. Itu semua anggotanya itu tidak perlu khawatir lagi perihal kas, atau nggak perlu khawatir lagi kalau ada acara kita mesti kumpulin uang atau apa, kecuali sosial ya. Kecuali kalau sosial kita mau nyumbang kemana atau itu silahkan kita ngumpulin uang. Tapi untuk acara-acara yang terutama acara-acara yang nanti dikelola sama chapter Depok itu anggota tidak akan diberatkan. Minimal itu dulu mimpi kita. Tapi itu sebenarnya walaupun dibilang minimal itu dulu mimpi kita, sebenarnya itu mimpi yang keren banget sih menurut saya gitu. Karena ya pengalaman saya di komunitas-komunitas atau klub motor sebelumnya itu dimana kita hanya mencari kesenangan gitu kan. Ya pasti semua juga berasa gitu kan, kita nyari saudara, senang segala macam, hobi yang sama, cuma benefit yang kita terima tuh kurang gitu kan. Ya mungkin ya nggak semua orang sih ngerasain itu, ini kan pribadi saya gitu kan. Jadi kan berarti gini loh maksud saya, kan kalau di sini tadi Pres sendiri bilang jangan sampai semua yang ada di AMI Depok tuh kedepannya ngeluarin duit gitu kan, kasarnya lah biasa kita gitu. Malah pengennya kalau bisa berarti keluarga AMI Depok ini berharap malah mendapatkan income gitu dari AMI-nya sendiri gitu kan. Betul. Nah berarti kan ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Nah bisa nggak sih, apa mungkin ada bisnis, atau kan kalau contohnya kalau klub-klub lain kan mungkin ada yang jual aparel atau dia nerima, mungkin kalau klub yang udah besar nerima endorse dari oli, dari apa gitu kan. Nah, mungkin AMI punya suatu taktik gitu kan, taktik tersendiri, taktik perang, sehingga
mimpi-mimpi tadi bisa terrealisasikan gitu, Pres? Sebenarnya yang tadi disebutin seperti dapat endorse, dapat apa itu nanti kita bisa realisasikan juga. Contohnya kayak gini kan, gitu kan? Contohnya kayak Gitu sekarang kan, ini, ya. ini kita memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi Semakin banyak viewer, semakin banyak anggota, nanti kita bisa minta endorse dari. ya, jadi kalian nih kita lupa tadi subscribe lah, habis itu di share juga, jangan lupa dibagikan ke siapapun, mau ke teman kalian, mantan kalian, pacar mantan kalian, mau ke nenek kalian, kakek kalian, terserah. Nah, jangan lupa dibagikan. Kalau Ami maju, kita bakal ngadain giveaway, insya Allah ke depannya. Gitu. Mungkin giveaway-nya topi. Ya kan kita hanya bermimpi. Boleh, Pres, dilanjutin tadi. Kalau kan tadi yang pertama contohnya kayak endorsan, ya kan. Nah, ada nggak? Yang lain pasti ada dong. Yang paling kecil aja deh, yang paling kecil untuk contoh ya. Di anggota kita nih saat ini ada yang mereka ini ahli desain. Kita manfaatin tenaganya, kita manfaatin keahliannya untuk ayo bikin desain. Kita coba jual online, kita coba jual di lingkup AMI basis dulu. Dan dari situ kita bisa dapat uang. Itu yang hal-hal kecil ya. Terus ada lagi yang salah satu contoh di anggota kita, calon anggota kita, malah calon yang baru calon, dia kebetulan usahanya kebab. Dan saat ini satu booth kebab itu ada di CH kita. Nah, jadi yang mau kebab bisa ke CH. Nah, terus jadi ada makan kalau nggak salah di CH banyak jajanan juga ya. Gitu. Banyak jajanan, dan terus ada lagi beberapa anggota yang kebetulan dia juga punya bisnis jual sempol ayam misalkan. Enak tuh sempol ayamnya nih enak, terus yang jualan ganteng. Jadi kebanyakan yang beli sempol ayam itu perempuan. Kayak bocah. Jadi ini salah satu contohnya. Terus ada juga yang mereka punya bisnis bubble. Sekarang satu booth juga ada di CH. Jadi udah ada coffee beer juga ya. Jadi, ini juga salah satunya. Jadi ada coffee beer, ada kebab, ada sempol, ada bubble ya. Betul. Ya. Jadi intinya adalah semua keahlian dan kebiasaan yang ada di anggota itu kita manfaatkan dan kita support. Kita bantu jual, kita bantu pemasarannya, kita bantu melebarkan marketingnya via klub aja dulu yang terkecil. Kemudian mungkin tetangga kanan kiri, saudara kanan kiri. Selebihnya nanti kita bisa kembangkan lagi. Ada salah satu contoh misalkan anggota kita yang dia pintar modif motor. Dan saat ini walaupun kita belum open, tapi kita baru berpikiran untuk hanya membantu klub member aja. Jadi klub member ada yang spakbornya rusak atau apa, kita bisa benerin. Dan biayanya gimana? Ya biayanya ya biaya sesama saudara lah. Jadi nggak dipatok mahal nanti. Tapi kalau nggak salah sepengetahuan saya aja sih, justru salah satu keluarga dari Ami yang bisa meng-custom motor lah tadi Barni itu. Malah udah dapat orderan ya dari luar ya. Malah sudah dapat orderan dari luar. Jadi kita bikin rangka kursi jok untuk mobil tua. Bayangin dari motor dapat jobnya mobil. Kalau misalnya nih, saya dapat bocoran dari Om Ale juga nih. Malah dapat rangka sepeda kalau sampai rangka sepeda. Jadi ada tetangga di CH kita itu malah dia datang dan bapaknya ya Om Ale ya kalau nggak salah ya, datang malah minta bikin rangka sepeda. Itu sebenarnya out of the box banget sih gitu. Cuman ya kita nggak tahu rezeki dari mana aja. Mungkin dari sepeda, besoknya bapaknya datang bawa motor gitu kan. Buktinya kita yang targetnya dari awal kita kan motor. Tiba-tiba tetangga kita ada yang pakai mobil Citroen tuh ya, kalau kalian tahu mobil Citroen klasik banget, minta dibikinin rangka jok belakang. Dan sampai yang paling bawah bapak-bapak datang minta rangka sepeda. Itu kan berarti ya out of the box gitu kan. Tapi keren banget lah itu. Dan mimpinya nanti adalah minimal kita mulai dari chapter Depok dulu kita mulai. Kalau dari pusat apa mereka sudah punya konsepnya masing-masing. Tapi kalau untuk di Depok minimal ketika orang butuh sesuatu dia ingat AMI. Jadi ketika dia saya mau bikin rangka sepeda, nggak usah jauh-jauh, AMI aja tuh. Dia tinggal datang ke CH, kita bantu. Jadi nggak nutup kemungkinan, maksud saya nggak mesti motor gitu. Nggak mesti motor. Jadi kita berbasis dagang ya, bisnis juga. Nah dari hasilnya, sebagian besar dari hasilnya itu akan kita kembalikan lagi fungsi dan kegunaannya untuk chapter Depok. Berarti bisa dari AMI untuk AMI, bisa juga dari luar untuk AMI. Gitu. Betul. Atau dari AMI untuk luar. Bisa juga dong ya.
Ada beberapa contoh juga calon anggota dia belum jadi anggota, mereka punya keahlian tapi mereka nggak bisa untuk menyalurkan keahliannya, mungkin terbentur di modal atau tempat atau apa. Nah sekarang di AMI Chapter Depok tempat kita sediain. Peralatan yang dibutuhin selama itu yang penting, memang penting dan dia benar-benar sanggup bisa untuk jalanin, kita coba adakan dan saat ini kita udah berjalan ya. Saat ini kita udah berjalan dan teman-teman juga nanti anggota AMI yang lain atau calon anggota misalkan yang ada, mampirlah kita ngobrol-ngobrol. Terus nih kan kalau kita tadi bahas CH ya gitu kan. Mungkin nantinya biar lebih detailnya saya bakal ngadain konten podcast juga sama yang pemilik CH ini gitu kan, pemilik aslinya gitu. Nah cuman kalau CH ini sendiri punya salah satu member gitu kan. Betul. Mungkin bukan member ya, board gitu, salah satu board. Ya member tepatnya member. Ya maksudnya itu maksudnya. Member AMI udah pasti. Ya jadi salah satu nanti ada lah gitu. Nah kalau saya boleh tahu di sini itu apakah AMI yang meminta, apakah salah si dermawan ini nih, si orang yang dermawan ya, yang udah press pakai tempat saya aja gitu, atau gimana sih gitu? Sebenarnya intinya sih semuanya itu basisnya dari anggota untuk anggota. Jadi nggak ada kita meminta atau memaksa, itu nggak ada. CH ini sendiri, rumah ini kebetulan memang sama pemiliknya itu tidak digunakan 100%. Dan dia melihat mimpi kita nih, itu searah dengan mimpinya dia, dan akhirnya kita tetapkan rumah ini itu sebagai CH Chapter untuk Depok. Berarti keren banget sih ya Pres ya. Ya. Berarti di CH ini kita kalau nongkrong enak ya gitu kan, nggak jajannya nggak jauh gitu, dan kalau nggak salah di CH sendiri pun masih bakal nambah ya menu-menu lainnya gitu kan. Ya tergantung nanti anggota, ada yang bikin jualan atau apapun dia mau taruh, silakan kita atur bareng-bareng di sini. Nah jadi nih kalian nih ya, bocoran nih di kita kan tadi ada apa Om? Ada sempol ya, ada sempol ayam, ada kebab, ada bubble, itu kan loh makanan berat nih buat kalian nih yang jago masak nih. Terus punya motor, alhamdulillah punya motor di atas 250 cc atau pas di 250 cc, buruan gabung dah gitu kan, selain nambah keluarga bisa nambah penghasilan gitu kan. Ya nambah penghasilan, kita jual di satu tempat kita. Nah, dan kita nggak nutup kemungkinan buat orang luar pun beli gitu kan, karena CH AMI Chapter Depok pun tidak tertutup buat umum gitu kan. Jadi kalau kalian nih mungkin yang kedepannya gue penasaran nih sama AMI, pengen ngobrol lah, pengen nongkrong gitu kan, ya nggak apa-apa, datang aja ya Pres ya, kita welcome gitu kan, dan nggak usah takut lu siapa sih, lu dari klub mana gitu ya Pres ya. Enggak, bebas, silakan datang, silakan mampir, sekalian lihat-lihat motor yang ada di CH kita ada. Jadi kalau mungkin ada yang tertarik silakan. Iya mungkin. Jadi gini loh, di CH sendiri kan banyak member AMI yang naruh motor di CH gitu ya. Khususnya AMI Depok ya, kita bahas AMI Depok. Kalau nggak salah sekarang aja ada 5 ya? Sekarang ada 5 motor. 5 motor. Ada yang dijual loh 1 loh. Kalau mau nih saya tawarin nih. Ruby tahun berapa Male? 2011. Nah, Ruby tahun 2011 full modif bobber. Nih kalau kalian nih kalian promosi kan saya nggak apa-apa ya. Buka harga segitulah. Nanti pokoknya DM aja nih, harga khusus, harga corona kalau orang-orang bilang lah sekarang nih. Jadi beli langsung join, fix udah beli langsung join buat kalian nih. Gila loh, kapan lagi kita ngadain promo besar-besaran beli motor harga corona. Langsung dapat formulir. Langsung join, kalau punya keahlian khusus bisa langsung ikut jualan di sini. Wah, kan main bukan MLM. Jadi kita nggak ada kaki-kaki. Jadi gitu ya Pres, saya nggak apa-apa ya, saya promo. Kebetulan tuh motor ya punya nomad di AMI Chapter Depok. Ganteng dah pokoknya, ganteng maksimal. Kalau kalian beli ini bisa lah dinego dikit, minta rubah dikit-dikit sentuhan magic ya. Karena kan kita di sini bisa ngerjain juga ya. Gitu. Ya apapun kita bisa kerjain. Gak usah yang V-twin engine atau yang 2 silinder. Model-model Scorpio chopper pun kita kerjain. Karena kalau salah ada ya, anak Pres sendiri sebenarnya. Ada. Jadi anaknya Pres mulai kapan sih dia baru ya? Baru. Jadi baru ada Scorpio chopper nih, datang ke sini minta ke salah satu keluarga AMI yang tinggal di sini sebagai orang customnya, kita sebut aja ya Om Adi ya. Jadi ada namanya Om Adi, dia
apa ya, buildernya lah kalau kita sebut, bahasa customer builder kita namanya Madi. Nah akhirnya dia kesini ikut press, anaknya Hilmi ya kalau namanya. Hilmi langsung ngobrol sama si Om Adi, minta di ini, dan akhirnya kalau kalian bisa lihat di Instagram Ami itu saya posting sekarang lagi di bagian pembuatan kelistrikan, jadi buat dudukan aki. Jadi buat kalian nih nggak usah takut nih, gue pengen custom motor, cuman motor gue Scorpio, Tiger atau Thunder atau apalah, maksudnya di bawah 250 cc, nggak usah takut karena kita nggak ada batasan buat custom di sini, buat nongkrong, buat main itu nggak ada batasan. Jadi saya mendengar suara-suara di sebelah hiraukan karena ya di sini sangat ramai gitu kan. Cuman ya itulah sih karena rame, kami solid gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen gabung kami dan masih bingung nih, atau mungkin masih ragu, atau mungkin masih takut, atau mungkin apalah gitu, datang aja dulu ke sini ya Pres ya. Di Jalan Citarum Raya nomor 5. Khususnya kalau kalian yang orang Depok pasti tahu banget Pul PPD Depok Timur gitu kan. Nah di sini saya ulang nih Pres, saya simpulin semua nih. Jadi tadi alamatnya udah saya sebut, terus ada di celana ada bubble, ada yang pecah bung, ada bubble, ada sempol, ada kebab, terus ada custom motor juga gitu kan. Custom motor kita full ya, dari mulai cat, bentuk rangka, bentuk bodi sampai finishingnya, pokoknya jadilah pokoknya gitulah. Terus kopi-kopian, jadi kalau kalian pengen nongkrong, ngopi, ngobrol, santai aja, pokoknya santai lah. CH ini nggak yang cuci motor juga ada. Cuci motor ada, cuman belum ya, kita lagi mempersiapkan tempatnya. Jadi kalau kalian datang mau cuci motor sambil ngopi, mau pacaran di sini pun boleh, kita welcome banget kok. Dan yang pasti kita di sini apa ya, seneng-seneng bareng gitu ya. Ya seneng-seneng bareng. Yang jelas beda sama kalau kalian datang ke Polsek atau ke Polres. Serem gitu mas. Serem ya. Dan pasti kita nggak bisa bikin SIM sih di sini. Jadi kalau datang ke kita, fun, bisa mesen nutrisari. Iya. Kopi liong bulan aja ada. Iya, kopi liong bulan, liong king juga ada lah. Nah, mudah-mudahan nih yang penjual yang punya trademark kopi liong bulan endorse kita ya. Kita lah. Itu udah capek nih. Dan yang pastinya kalau kalian mau datang ke CH Ami, nggak mesti janjian Om. Pres ya, nggak mesti janjian di Instagram, nggak usah nge-komen di YouTube, nggak usah, datang aja gitu. Yang penting jangan jam 4 subuh aja datangnya gitu kan, kira-kira juga gitu kan. Datang kita biasanya sih open ya gitu. Cuman kalau buat food courtnya lah, kita ngomong food itu di atas jam 3 ya malah ya. Selama bulan puasa ini kita jam 3. Karena kan kalau kesiangan juga kasihan yang jualan gitu kan, godaannya gede gitu Pres ya. Jadi mungkin itu aja. Dan satu nih yang penting kita belum ngomongin, harapan dari Pres Ami Chapter Depok sendiri, Pres Pram, harapan buat Chapter Depok tuh apa sih? Pertama harapan untuk Ami secara nasional ya. Ami secara nasional bisa banyak dikenal kalangan muda, kalangan tua. Yang jelas semua penghobi motor, semua bikers itu bisa menerima. Syukur-syukur bisa gabung ke kita semua. Amin. Terus untuk Chapter Depok sendiri, yang jadi harapan nanti kita adalah kedepannya gimana caranya klub kita di Chapter Depok itu bisa membantu anggota, bisa support anggota, full support. Bagaimana caranya kita obrolin nanti. Berarti itu suatu harapan yang sangat mulia gitu kan dari seorang bikers ya. Jadi mungkin itu aja ya podcast kita dan konten pertama kali ini. Semoga kalian semua suka. Kedepannya gue bakal bikin banyak lagi konten-konten. Kita bakal ada konten touring, cuman karena lagi PSBB ya kita rules is rules gitu kan. Kita nggak bakal ikutin kita nggak bakal touring karena kita ngikutin aturan. Tapi kedepannya nih kita bakal ada konten touring kita, atau kita konten buat kita datang ke event-event sesama bikers lainnya. Cuman mungkin itu masih lama dan kita juga nggak tahu sih sampai terus itu. Ya makanya kita doain aja pandemi corona ini cepat kelar sehingga kita bisa main-main ke kopdar-kopdaran kalian juga, ke CH-CH kalian juga. Insya Allah selagi kita sanggup datengin, kita bakal silaturahmi ke tempat kalian. Oke, sekian itu dari gue Satria yang di sini sebagai roadcap. Anjay, gue sebagai roadcap. Dan sebelah gue satu kebanggaan, gue bisa langsung wawancara Presiden Ami Chapter Depok itu Om Pram. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga waktunya nggak mengganggu gitu kan. Tidak.
sebenarnya basa-basi doang sih gua. Iya. Ya udah pokoknya itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, di share siapapun, mau teman kalian, ibu kalian, bapak kalian, teman kalian, pacarnya mantan kalian, mantannya pacar kalian, terserah. Pokoknya bagian kita bangun channel AMI Chapter Depok ini bareng-bareng. See you, bye bye and keep healthy. Assalamualaikum.